Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Erlindayanti dari kelas 11 MIA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Yuk kita bahas. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang hidrokarbon. Materinya diambil dari buku Interaksi Kimia kelas 11 penerbit Intan Pariwara. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen, yaitu tentang kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Unsur karbon mempunyai konfigurasi elektron 6C, 1s², 2s², 2p². Elektron valensinya terletak pada subkulit 2s dan 2p, sehingga atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Yang kedua, atom karbon relatif kecil. Diketahui bahwa atom karbon mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Yang ketiga yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen antar atom karbon lainnya, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Lanjut tentang posisi atom karbon. Posisi atom C dalam rantai karbon. Atom C primer, notasinya 1 derajat. Rumus strukturnya, pengertian atom karbon yang mengikat satu atom C lain. Atom C sekunder, notasi 2 derajat. Rumus struktur, pengertian atom karbon yang mengikat 2 atom C yang lain. Atom C tersier, notasi 3 derajat. Rumus struktur, pengertian atom karbon yang mengikat 3 atom C yang lain. Atom C kuartener, notasi 4 derajat. Rumus struktur, pengertian atom karbon yang mengikat 4 atom C yang lain. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon dilambangkan menjadi CH(Hy). Hidrokarbon dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu alifatik dan siklik. Alifatik berarti terbuka, sedangkan siklik berarti tertutup. Alifatik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu jenuh dan tak jenuh. Jenuh berarti tunggal, sedangkan tak jenuh berarti rangkap. Yang termasuk ke dalam jenuh yaitu alkana. Rumusnya CnH2n+2. Jika kita buatkan contoh berupa rantai seperti ini, dia tunggal, jadi tidak ada rangkapnya. Sedangkan tak jenuh, yang termasuk ke dalam tak jenuh ada 3, yaitu alkena, alkuna, dan alkadiena. Alkena rumusnya CnHAn. Contoh rantainya yaitu seperti ini. Alkena merupakan rangkap 2. Alkuna rumusnya CnH2n-2. Contohnya seperti ini. Dia berupa rangkap 3. Sedangkan alkadiena rumusnya CnHAn-2.
Contoh rantainya yaitu seperti ini. Selanjutnya siklik dibagi menjadi dua, yaitu alisiklik dan aromatik. Alisiklik dibagi menjadi dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Contoh rantai jenuh seperti ini. Dia merupakan siklus tertutup, jadi kita buatnya seperti persegi 4. Ini. Selanjutnya yaitu tak jenuh. Contohnya sikloalkaina. Berupa segi 4 dengan rangkap 2. Selanjutnya aromatik, yaitu yang senyawa yang aromatik yang berupa benzena dengan rumus C6H6. Seperti ini. C-nya ada 6 berupa segi 6 dan rangkapnya selang-seling seperti ini, selang-seling. Dan ingat, ikatan C itu valensi ada 4, maka harus berikatan dengan yang lainnya. Seperti ini. Maka jika C-nya ada 6, H-nya juga ada 6. Baiklah, sebagai penutup dari materi hidrokarbon, kita akan berikan contoh hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya berguna dan merugikan bagi manusia. Yang pertama, pembakaran glukosa C6H12O6, senyawa turunan hidrokarbon dalam tubuh. Yang kedua, metana CH4 sebagai bahan bakar. Yang ketiga, etena C2H4 sebagai bahan obat bius. Yang keempat, propana C3H8 dan butana C4H10 untuk LPG berbentuk cair. Yang kelima, propana C3H8 dan butana C4H10. 6. Isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18 sebagai bahan pembuatan bensin. 7. Etanol C2H5OH senyawa turunan hidrokarbon sebagai bahan bakar dan pembuatan asam asetat. 8. Polipropena sebagai bahan botol plastik, bahan perahu, dan tali plastik. 9. PVC poliniklorida senyawa turunan hidrokarbon sebagai bahan pembuatan pipa paralon dan pelapis lantai. 10. Polietilena sebagai kantung plastik dan plastik pembungkus sampul. Teflon sebagai bahan anti lengket pada alat-alat memasak. 12. Metanol CH3OH sebagai bahan pembuatan formaldehida, pembuat serat dan campuran bahan bakar. 13. Nilon sebagai bahan serat pakaian. 14. Teflon sebagai bahan pembuatan kapas untuk bantal atau guling atau kasur. Yang terakhir 15. Gliserol sebagai bahan kosmetik dan pelembab.
Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai materi hidrokarbon. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.